Dina tak pernah menyangka kehidupannya akan berubah drastis setelah menikah dengan Arman. Lelaki yang dikenalnya 3 tahun lalu itu begitu perhatian dan penuh kasih sayang. Setiap hari Arman selalu memastikan Dina merasa dicintai. "Jangan lupa sarapan ya, Din. Aku nggak mau kamu sakit," pesan Arman suatu pagi sambil mengantar Dina ke kampus. Senyum lembutnya selalu membuat hati Dina berdebar. Ia merasa seperti gadis paling beruntung di dunia. Arman adalah sosok pria idaman banyak wanita. Tampan dengan rambut hitam rapi dan mata tajam yang penuh pesona. Selain itu, pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional menjanjikan masa depan yang mapan. Tak hanya berkarir, Arman juga perhatian pada keluarganya dan sering membantu ibunya di rumah. Dina dan Arman sering menghabiskan waktu bersama, baik untuk makan malam di restoran favorit atau sekadar jalan-jalan di taman kota. Di setiap momen itu, Arman selalu menggenggam tangan Dina erat, seolah tak ingin melepaskannya. Suatu malam di bawah gemerlap lampu kota, Arman mengutarakan niatnya untuk menikahi Dina. "Aku ingin kita selalu bersama." "Menikahlah denganku," ujar Arman sambil berlutut, menyodorkan cincin perak yang sederhana namun elegan. Dina tertegun. Air matanya menetes tanpa sadar. "Iya, aku mau," jawabnya dengan suara bergetar. Itu adalah malam paling membahagiakan dalam hidupnya. Pernikahan impian. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana, namun penuh cinta. Gaun putih yang dikenakan Dina memancarkan aura kelembutan, sementara Arman tampak gagah dengan setelan abu-abu. Senyum mereka tak pernah pudar sepanjang hari itu. Dina merasa hidupnya sempurna. Ia membayangkan masa depan yang indah bersama suaminya, rumah kecil yang nyaman, anak-anak yang ceria, dan kehidupan penuh kebahagiaan. Mereka bahkan sudah merencanakan untuk berbulan madu ke Bali, tempat yang selalu diimpikan Dina sejak kecil. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, Arman memeluk Dina dengan lembut. "Aku akan selalu menjaga dan membahagiakanmu," bisiknya. Dina merasa hatinya meleleh. Kata-kata itu menjadi janji yang ia genggam erat. Tanda-tanda yang terabaikan. Hari-hari pertama pernikahan mereka terasa seperti mimpi. Arman bangun lebih pagi untuk membuatkan kopi, mencium kening Dina setiap akan berangkat kerja, dan selalu menanyakan kabarnya saat siang hari. Namun, di sela-sela kebahagiaan itu ada tanda-tanda kecil yang mulai muncul, meski saat itu Dina memilih untuk mengabaikannya. Pernah suatu kali ketika Dina lupa mematikan lampu dapur, wajah Arman tampak kesal. "Kamu ini ceroboh banget, Din," ujarnya dengan nada datar. Dina hanya tertawa kecil dan meminta maaf. Ia tak menganggap itu sebagai masalah besar. Baginya, Arman hanya ingin segalanya berjalan sempurna. Terkadang ketika Arman pulang kerja dalam keadaan lelah, ia lebih memilih diam dan memalingkan wajah. Dina mencoba memahami, mungkin Arman hanya butuh waktu sendiri. Semua ini wajar, pernikahan pasti ada masa penyesuaian, pikirnya. Dina tak menyadari bahwa kebahagiaan mereka bagai gelembung sabun yang rapuh. Perlahan, retakan kecil mulai terbentuk, siap pecah kapan saja. Namun di mata Dina, semuanya masih indah. Ia tetap percaya bahwa cinta mereka akan bertahan selamanya. Bulan madu mereka baru saja berakhir ketika Arman mulai menunjukkan sisi dirinya yang tak pernah Dina kenal sebelumnya. Sepulang dari perjalanan indah mereka di Bali, rutinitas rumah tangga mulai mengisi hari-hari mereka. Dina berusaha menjalankan perannya sebagai istri dengan sebaik mungkin, memasak, merapikan rumah, dan memastikan semua kebutuhan Arman terpenuhi. Awalnya, Arman hanya memberi teguran kecil yang terdengar seperti keluhan biasa. "Din, kenapa bajuku masih belum disetrika? Aku kan mau pakai besok pagi," katanya dengan nada datar. Dina hanya tersenyum dan bergegas menyelesaikan tugas itu. Ia pikir ini wajar, suaminya hanya lelah sepulang kerja. Namun teguran itu perlahan berubah menjadi omelan yang menyakitkan. Suatu pagi, ketika Dina lupa menambahkan garam ke dalam telur dadar, wajah Arman memerah. Garpu di tangannya diletakkan dengan keras di atas piring, menimbulkan suara yang membuat Dina bergidik. "Apa kamu tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar?" bentak Arman, matanya menatap tajam. Dina terdiam, tangannya bergetar. "Maaf, aku akan buat yang baru," jawabnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Arman hanya mendengus kesal dan berdiri dari meja makan. Piring sarapan itu ditinggalkan begitu saja, tak disentuh. Dina menunduk, hatinya nyeri, tapi ia masih mencoba berpikir positif. Mungkin Arman sedang stres dengan pekerjaannya, pikirnya. Amarah yang makin menjadi. Hari-hari berikutnya, amarah Arman semakin sering meledak tanpa alasan jelas.
Kadang hanya karena lantai yang dianggap kurang bersih atau handuk yang tidak dilipat rapi. Suaranya meninggi dan tatapan matanya seperti bara api yang siap membakar. Suatu malam, Arman pulang dalam keadaan lelah. Dina yang sudah menyiapkan makan malam berusaha menyambutnya dengan senyum. "Sayang, aku sudah masak ayam kesukaanmu," ucap Dina lembut. Namun, Arman hanya melirik hidangan itu dengan sinis. "Kamu pikir aku punya nafsu makan setelah seharian kerja?" katanya dingin. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan ke kamar, membanting pintu hingga dinding bergetar. Dina berdiri kaku di ruang makan, air mata menggenang di pelupuk matanya. Perasaan sedih dan bingung bercampur menjadi satu. Ia tak tahu apa yang salah atau bagaimana memperbaikinya. Malam itu, Dina meringkuk di sisi ranjang, punggungnya membelakangi Arman. Jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang tak bisa dijangkau. Neraka kecil yang mulai terbentuk. Seiring berjalannya waktu, sikap kasar Arman semakin menjadi. Bentakan yang dulu jarang terdengar kini sudah seperti bagian dari keseharian. Dina mulai merasa ketakutan setiap kali mendengar kunci pintu diputar. Tanda Arman telah pulang. Dadanya berdegup kencang, pikirannya dipenuhi kecemasan, mencoba nebak suasana hati suaminya malam itu. Suatu sore, Dina tak sengaja menjatuhkan gelas saat merapikan meja. Pecahan kaca berserakan di lantai, dan ia buru-buru memungutnya. Namun, Arman yang baru saja pulang melihat kejadian itu dan wajahnya berubah murka. "Dasar ceroboh!" teriak Arman. Sebelum Dina sempat menjelaskan, tangannya terangkat menampar pipi Dina dengan keras. Suara tamparan itu menggema di ruangan yang sunyi. Dina terhuyung, tangannya menyentuh pipi yang panas dan perih. Matanya membelalak tak percaya. Ini pertama kalinya Arman menyakitinya secara fisik. Air mata mengalir deras, namun ia hanya bisa diam. Kakinya terasa lemas, suaranya tercekat di tenggorokan. "Bersihkan ini semua sebelum aku makin kesal," bentak Arman sebelum berjalan ke kamar. Dina duduk di lantai memunguti pecahan kaca sambil menangis. Hatinya hancur. Cinta yang dulu ia agung-agungkan kini terasa seperti belenggu. Namun, ia masih berharap. Berharap ini hanya fase singkat yang akan berlalu. Berharap Arman akan kembali menjadi pria penuh kasih sayang seperti dulu. Sayangnya itu adalah permulaan dari neraka kecil dalam rumah mereka. Kemarahan Arman semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu. Setiap kesalahan kecil yang dilakukan Dina, sepele atau tidak, selalu menjadi pemicu amarah yang membara. Entah itu nasi yang terlalu lembek, cucian yang dianggap kurang bersih, atau bahkan cara Dina menjawab pertanyaannya yang dianggap terlalu lambat. Semua bisa berubah menjadi badai kemarahan yang menakutkan. Pada awalnya, Arman hanya melampiaskan amarahnya dengan melempar barang. Gelas, piring, bahkan bingkai foto pernikahan mereka pernah hancur berkeping-keping di lantai. Suara kaca pecah dan derap langkah Arman yang membahana di rumah kecil itu membuat Dina selalu merasa was-was. Namun lama-kelamaan, tindakan Arman tak lagi berhenti pada barang-barang. Tangannya mulai mendarat di tubuh Dina, tamparan di pipi, cengkraman keras di lengan, atau dorongan yang membuat tubuhnya terbentur dinding. Setiap kali itu terjadi, air mata Dina jatuh, tetapi tak pernah ada suara yang keluar dari bibirnya. Ia belajar untuk tetap diam, berharap bisa meredam kemarahan suaminya. Topeng senyum dan riasan tebal. Pagi setelah kejadian buruk itu selalu menjadi ujian berat. Dina berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang mulai kehilangan cahaya. Di bawah riasan tebal, ada bekas lebam yang mencoba ia sembunyikan. Concealer dan foundation menjadi senjata andalannya. Ia memulas bibirnya dengan lipstik merah, berusaha memberikan ilusi senyum yang bahagia. Setiap hari, Dina berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua akan berlalu, bahwa Arman akan kembali seperti dulu, bahwa ia hanya perlu lebih sabar, lebih patuh, dan lebih baik. Namun di balik senyum palsunya, hatinya berteriak minta tolong. Suatu sore, ketika Dina bertemu dengan sahabatnya Winda di sebuah kafe kecil di dekat pusat kota, ia kembali mengenakan topeng kebahagiaannya. Dengan senyum yang dipaksakan, ia mencoba menutupi semua luka yang tak terlihat. "Dina, kamu baik-baik saja?" tanya Winda sambil menatap wajah Dina dengan penuh kekhawatiran. Matanya tajam, seolah berusaha membaca apa yang sebenarnya terjadi. "Ya, aku baik-baik saja," jawab Dina cepat. Ia merapikan rambutnya, berusaha menutupi sisi wajahnya yang masih terasa perih. Arman hanya sedang stres karena pekerjaan, tambahnya dengan senyum tipis. Winda mengernyit, tidak yakin. "Kamu yakin? Kamu kelihatan pucat akhir-akhir ini dan tanganmu gemetar." Dina buru-buru menyembunyikan tangannya di bawah meja. "Aku cuma kurang tidur. Semua baik-baik saja kok."
ujarnya sambil tertawa kecil yang terdengar hambar. Namun, di dalam hati Dina merasa tembok yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Kata-kata Winda menusuk relung hatinya. Aku baik-baik saja. Kalimat itu semakin sulit ia yakini. Rasa ragu yang menyelimuti. Setiap malam setelah Arman tertidur, Dina duduk di tepi ranjang, menatap dinding kamar yang kosong. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah ini benar cinta? Jika ini cinta, kenapa begitu menyakitkan? Kenapa kebahagiaan yang dulu ia rasakan kini terasa seperti bayangan samar? Terkadang, ia berpikir untuk meninggalkan semuanya. Namun bayangan wajah Arman saat mereka pertama kali jatuh cinta selalu menghantuinya. Kenangan manis itu membuatnya tetap bertahan, meskipun hatinya lelah dan tubuhnya penuh luka. Arman pasti bisa berubah, bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang rapuh. Namun dalam hati kecilnya, keraguan semakin membesar. Ia takut menghadapi kenyataan bahwa cinta yang selama ini ia perjuangkan mungkin hanyalah ilusi. Malam semakin larut dan Dina hanya bisa menangis dalam sunyi, sementara suaminya tidur nyenyak di sebelahnya. Ia merasa sendirian dalam kegelapan, terperangkap dalam pernikahan yang seharusnya menjadi tempat berlindung, namun kini berubah menjadi sangkar emas yang menyakitkan. Malam itu, jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari ketika suara pintu dibanting menggema di seluruh rumah. Dina terlonjak dari tidurnya, jantungnya berdebar kencang. Ketakutan menyelimuti tubuhnya saat aroma alkohol yang menyengat merayap masuk ke kamar. Ia tahu malam ini akan panjang. Langkah kaki Arman terdengar berat, menyeret dengan kasar ke arah ruang makan. Dina bangkit dari tempat tidur, mengenakan selendang tipis untuk menutupi tubuhnya yang menggigil. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju ruang makan, berharap bisa meredam amarah Arman sebelum meledak. Saat tiba di ruang tamu, ia menemukan Arman berdiri dengan tubuh oleng, matanya merah dan berkaca-kaca. Pandangan Arman seperti kaca retak yang tak bisa memantulkan kebahagiaan. Wajah yang dulu penuh cinta kini penuh kebencian yang tak bisa ia pahami. Mana makan malamku? Suara Arman mengguntur, menggema di seluruh ruangan. Dina menelan ludah, mencoba tetap tenang. Aku sudah menyiapkannya di meja, jawabnya lirih sambil menunjuk meja makan yang tertata rapi dengan nasi, lauk, dan segelas air putih. Arman berjalan terhuyung mendekati meja itu. Namun, entah apa yang ia lihat atau pikirkan, tiba-tiba kemarahan meledak. Dengan sekali hentak, tangannya membalikkan meja makan itu. Piring, gelas, dan makanan beterbangan sebelum berhamburan di lantai dengan suara pecahan yang menyayat telinga. Nasi yang baru saja masak berserakan bercampur dengan kuah lauk yang menggenang. Dina mundur dengan napas tersengal. Tangannya bergetar hebat, matanya berkaca-kaca, dadanya sesak melihat pemandangan itu. Rumah mereka, tempat yang seharusnya menjadi surga, kini seperti medan perang. Arman menoleh, pandangannya liar. Dengan langkah cepat, ia menghampiri Dina dan mencengkeram lengannya dengan kuat. Jari-jarinya menancap di kulit halus Dina, meninggalkan bekas kemerahan yang mulai membiru. Aku capek, man, bisik Dina, suaranya parau. Air mata mulai membasahi pipinya. Kenapa kamu berubah seperti ini? Wajah Arman hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Dina bisa merasakan napas suaminya yang berat dan berbau alkohol. Sorot mata Arman kosong, seakan-akan tak ada lagi manusia di balik mata itu, hanya kegelapan yang siap melahapnya. Semua ini salahmu, bentak Arman dengan suara yang bergetar penuh kebencian. Tangan Arman akhirnya terlepas dari lengan Dina dengan kasar, mendorongnya hingga ia hampir jatuh. Arman memalingkan wajah, melangkah pergi dan meninggalkan Dina di ruang makan yang berantakan, seakan tak ada yang berharga di sana. Sendirian dalam kegelapan. Dina berdiri terpaku di tengah kekacauan itu. Pecahan piring berkilauan di bawah cahaya lampu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memegangi lengannya yang terasa nyeri. Hatinya seakan tercabik-cabik. Isak tangis akhirnya pecah. Dina menutup mulut dengan kedua tangannya, menahan suara tangis yang menyayat. Ia tak ingin Arman mendengar tangisnya. Ia takut akan apa yang terjadi jika suaminya kembali dan menemukan dirinya menangis. Tangis itu, meskipun sunyi, tetap memuntahkan semua kepedihan yang selama ini ia pendam. Dalam benaknya berputar pertanyaan yang tak kunjung berhenti. Apa salahku? Mengapa semua ini terjadi? Mengapa aku tetap bertahan? Dina melirik ke arah pintu depan. Pintu itu seperti jalan keluar dari neraka kecil yang ia alami. Tetapi langkah kakinya tak mampu bergerak. Rasa takut menjeratnya kuat-kuat. Ia memikirkan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar pergi. Bagaimana jika Arman mencariku?
Bagaimana jika aku tak punya tempat untuk berlindung? Pikiran itu menambah kepedihannya. Tubuhnya merosot ke lantai dingin, memeluk lututnya sendiri. Ia merasa sendirian, tenggelam dalam kegelapan yang semakin pekat. Fajar yang penuh ketakutan. Saat cahaya fajar mulai menyelinap masuk melalui jendela, Dina masih duduk di tempat yang sama. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Perlahan, ia memberanikan diri untuk bangkit dan membersihkan kekacauan di ruang makan. Tangannya berdarah ketika ia memunguti pecahan kaca, tetapi rasa sakit itu seakan tak ada artinya dibandingkan luka di hatinya. Ketika semua sudah rapi, ia duduk di kursi, menatap kosong ke arah jendela. Matahari pagi mulai bersinar, tetapi tak ada lagi kehangatan yang ia rasakan. Hanya kekosongan dan ketakutan yang menjeratnya semakin erat. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu harus berubah. Namun, keberanian untuk melangkah pergi belum ia temukan. Dina hanya bisa berharap, entah bagaimana suatu hari nanti, ia akan menemukan jalan keluar dari neraka ini. Hari-hari berlalu dengan lambat, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah menyisakan luka yang tak terlihat, tetapi terasa begitu nyata. Dina semakin sering termenung di sudut rumah, matanya menatap kosong ke arah jendela. Di balik kaca itu, ada dunia yang terasa begitu jauh dari jangkauannya. Dunia di mana kebahagiaan bukan sekadar ilusi. Bibirnya yang dulu sering tersenyum, kini kaku. Tatapan matanya kehilangan sinar. Dina merasa seperti bayangan dari dirinya sendiri, terjebak dalam sangkar emas yang perlahan-lahan menghancurkan jiwanya. Setiap malam, suara-suara di kepalanya tak pernah berhenti. Pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah ia temukan jawabannya menggema di hati. Apakah aku layak bahagia? Apakah ini benar-benar cinta? Mengapa aku bertahan dengan seseorang yang menyakitiku? Kehadiran Winda yang menyentuh hati. Pada suatu sore, ketika hujan rintik-rintik membasahi bumi, bel pintu berbunyi. Dina membuka pintu dan menemukan Winda berdiri di sana, membawa payung dan secangkir kopi hangat di tangannya. Wajah sahabatnya itu penuh kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. "Boleh aku masuk?" tanya Winda dengan suara lembut. Dina mengangguk pelan. Mereka duduk di ruang tamu, suasana sunyi hanya diisi suara hujan yang menitik di jendela. Winda menggenggam tangan Dina dengan erat seperti mencoba mentransfer kekuatan yang ia miliki. "Kamu tidak harus hidup seperti ini, Din," kata Winda, suaranya bergetar. "Kamu berhak bahagia. Kamu berhak hidup tanpa ketakutan. Lihat dirimu sekarang. Ini bukan kamu yang aku kenal." Dina menunduk. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Kata-kata Winda bagaikan duri yang menusuk ke dalam hati. Membuka luka lama yang berusaha ia sembunyikan. Aku masih mencintainya, Win," bisik Dina. Suaranya hampir tenggelam di tengah isaknya. "Cinta seharusnya tidak menyakitimu," jawab Winda tegas, matanya berkaca-kaca. "Cinta seharusnya membuatmu merasa aman, bukan ketakutan. Kamu tidak sendirian, Din. Aku ada untukmu. Jika kamu butuh tempat tinggal, butuh dukungan, aku akan selalu siap membantu." Winda memeluk Dina dengan erat. Pelukan itu begitu hangat, membuat hati Dina bergetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Dina merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang peduli, ada seseorang yang melihat luka-lukanya, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Malam yang penuh renungan. Setelah Winda pulang, Dina duduk sendiri di kamar memandangi foto pernikahannya dengan Arman. Di foto itu, senyumnya begitu lebar, matanya bersinar penuh harapan. Di mana perasaan itu sekarang, pikirnya. Ia teringat impian-impian masa lalunya, bekerja di bidang yang ia sukai, menjelajahi tempat-tempat baru, dan hidup dalam kebebasan serta cinta yang tulus. Semua impian itu telah ia kubur dalam-dalam demi mempertahankan pernikahan yang semakin membuatnya terluka. Dina memejamkan mata, mengingat semua pukulan, bentakan, dan air mata yang ia tahan selama ini. Luka fisiknya mungkin bisa disembunyikan dengan riasan, tetapi luka di hati, itu semakin membusuk, semakin dalam. Suara Winda kembali bergema di kepalanya. "Kamu berhak bahagia." Malam itu Dina berdiri di depan cermin besar. Ia melihat bayangannya sendiri, seorang wanita dengan mata sembab, pipi tirus, dan pundak yang selalu tertunduk. Itu bukan dirinya, bukan Dina yang penuh semangat, penuh impian. Ia merasa seolah melihat orang asing yang tersesat di tengah gelap. "Aku berhak bahagia," bisik-bisiknya pelan seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kata-kata itu semakin lama semakin mantap. Tiba-tiba, kesadaran menghantamnya keras. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Jika ia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, maka siapa lagi? Mengambil keputusan. Dengan tangan bergetar,
Dina mengambil tas kecil dari lemari. Ia mulai memasukkan beberapa pakaian, dokumen penting, dan foto dirinya bersama kedua orang tuanya saat masih kecil. Setiap benda yang ia masukkan ke dalam tas terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan, menuju hidup yang lebih baik. Dina duduk di bangku panjang pengadilan dengan jemari yang saling menggenggam erat. Ruangan itu terasa begitu besar, seakan ingin menelannya bulat-bulat. Hatinya berdegup kencang, antara lega dan gentar. Keputusan untuk mengajukan cerai bukanlah keputusan mudah, tetapi ini adalah langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Winda duduk di sampingnya, tangan sahabatnya itu menggenggam tangannya dengan erat. Kehangatan genggaman itu mengalirkan kekuatan pada Dina, membuatnya merasa bahwa ia tidak sendirian. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Din," bisik Winda sambil menatapnya penuh keyakinan. Dina menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menenangkan debaran jantungnya dan mengusir keraguan yang masih berusaha merayap masuk. Namun, di balik keteguhannya, masih ada perasaan takut yang belum sepenuhnya hilang. Amarah Arman yang meledak. Beberapa hari kemudian, ketika Arman menerima surat panggilan dari pengadilan, kemarahannya meledak seperti bom waktu yang selama ini ia tahan. Sore itu, Dina baru saja pulang dari rumah orang tuanya ketika suara pintu dibuka keras membuyarkan ketenangannya. Arman berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam, surat pengadilan remuk di genggamannya. "Apa maksudnya ini, Dina?" Suaranya rendah namun penuh ancaman. Dina menatap suaminya dengan hati berdebar, namun ia mencoba berdiri tegak. "Aku ingin bercerai, Man. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Mata Arman menyipit, rahangnya mengeras. Ia melangkah maju dengan bahu tegang, mengintimidasi seperti biasa. "Kamu pikir kamu bisa lepas dariku begitu saja? Kamu tak akan pernah bisa meninggalkan aku," bentaknya. Dina bisa merasakan ketakutan itu merayap di tulang punggungnya, namun ia menelan ludah dan tetap berdiri di tempatnya. Kali ini ia tidak akan lari atau bersembunyi. "Arman," ucapnya pelan tapi tegas, "kita sudah selesai. Aku tidak akan kembali. Aku berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan tanpa rasa takut." Arman mendengus marah, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Namun, sebelum ia bisa melampiaskan amarahnya, suara tegas dari belakang membuatnya tersentak. "Cukup, Man!" Suara itu milik ayah Dina yang tiba-tiba muncul pintu bersama Winda dan beberapa kerabat lainnya. Mata ayahnya tajam, penuh perlindungan yang selama ini Dina rindukan. "Kami sudah tahu semua tentang perlakuanmu selama ini," lanjut ayahnya. "Jika kamu menyakiti Dina lagi, kami tidak akan tinggal diam. Hukum akan berpihak pada kebenaran." Arman melirik ke sekeliling, menyadari bahwa ia kalah jumlah. Napasnya memburu, matanya berkilat penuh kebencian. "Kalian akan menyesal," gumamnya penuh ancaman sebelum membalikkan badan dan pergi meninggalkan rumah itu. Dina merosot di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Winda dan ayahnya segera memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terlindungi. Proses menuju kebebasan. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan melelahkan. Proses perceraian tidak berjalan semulus yang ia harapkan. Arman berusaha menyulitkan segala proses, memutarbalikkan fakta, dan menyebarkan gosip buruk tentang Dina. Namun kali ini Dina tak goyah. Dengan dukungan dari keluarga, Winda, dan pengacara yang memahami kondisinya, ia terus melangkah maju. Setiap sidang adalah medan pertempuran emosional. Ada saat-saat ketika Dina merasa ingin menyerah, merasa terlalu lelah untuk menghadapi semuanya. Namun, setiap kali ia melihat ke cermin dan melihat luka-luka lama yang mulai memudar, semangatnya kembali menyala. Ia ingat betapa jauhnya ia telah melangkah dan bahwa ia tak boleh kembali lagi ke dalam kegelapan itu. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penuh perjuangan, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerainya. Keputusan itu terasa seperti pintu besar yang terbuka lebar, membiarkan cahaya masuk setelah sekian lama terkurung dalam gelap. Saat keluar dari ruang sidang, air mata membasahi pipi Dina. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia merasa beban besar yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. "Kamu bebas sekarang, Din," bisik Winda sambil memeluknya. "Ini awal yang baru untukmu." Dina menatap langit biru di atas sana. Hatinya berdebar dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Harapan. Langkah pertama, menuju masa depan. Beberapa minggu setelahnya, Dina mulai membangun kembali hidupnya. Ia pindah ke apartemen kecil yang nyaman dan mulai mencari pekerjaan sesuai dengan passionnya yang dulu ia kubur.
Ia bertemu dengan konselor untuk menyembuhkan trauma yang masih membekas, perlahan-lahan menyusun kepingan dirinya yang hancur. Setiap pagi, ketika matahari menyinari jendelanya, Dina tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Namun ia tak lagi merasa sendirian. Dengan keluarga, sahabat, dan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya sendiri, Dina yakin bahwa kebebasan itu nyata. Meski tertunda, ia akhirnya tiba. Dina kini melangkah dengan kepala tegak, siap menyongsong masa depan yang penuh kemungkinan. Sinar matahari pagi menembus jendela apartemen kecil Dina, membelai lembut wajahnya. Ia membuka mata perlahan, menyambut hari baru dengan senyum tipis yang tulus, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Udara segar membangkitkan semangat yang dulu redup, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Dina merasa ringan, seakan rantai yang selama ini mengikatnya telah lepas. Ia berdiri di depan cermin, menatap refleksinya sendiri. Wajah itu tampak lebih cerah meskipun ada sisa bayangan dari masa lalu. Luka-luka itu tidak lagi menyakitkan, mereka hanya menjadi pengingat akan betapa jauh ia telah melangkah. Mata Dina kini memancarkan sesuatu yang baru, kebulatan tekad, keberanian, dan kebebasan. Membangun hidup yang baru. Dina berjalan ke balkon kecil apartemennya. Pemandangan kota yang sibuk di bawah sana mengingatkannya bahwa dunia terus berputar, tidak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara pagi yang penuh kemungkinan. Dering ponsel memecah keheningan. Itu pesan dari Winda. "Din, mau ketemu di kafe favorit kita? Aku traktir." Dina terkerkeh kecil. Winda selalu ada untuknya, dari masa-masa tergelap hingga detik ini. Dengan cepat ia membalas pesan itu. "Tentu, sampai nanti." Setelah bersiap, Dina mengenakan gaun sederhana berwarna biru lembut, warna yang dulu selalu membuatnya merasa tenang. Sebelum keluar, ia melihat sekilas foto lama yang ia pajang di dekat pintu, foto dirinya kecil bersama kedua orang tuanya. Mata mereka penuh kebahagiaan dan harapan. Dina tersenyum, berjanji untuk kembali menjadi versi terbaik dari dirinya. Pertemuan yang menghangatkan hati. Kafe tempat ia dan Winda sering bertemu masih sama seperti dulu. Aroma kopi yang khas menyambutnya saat ia masuk. Winda melambai dari sudut ruangan, senyumnya selebar biasanya. Dina mendekat dan tanpa sepatah kata, Winda langsung memeluknya erat. "Senang melihatmu benar-benar bahagia, Din," ujar Winda, suaranya lembut. "Terima kasih sudah selalu ada untukku," jawab Dina, matanya berkaca-kaca. Mereka duduk dan memesan kopi. Percakapan mengalir hangat, tanpa tekanan, tanpa ketakutan. Dina merasa hidupnya mulai kembali normal. Ia kini bisa tertawa tanpa beban, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Langkah menuju masa depan. Setelah pertemuan itu, Dina berjalan menyusuri taman kota yang dipenuhi anak-anak bermain dan pasangan berjalan bergandengan tangan. Ia berhenti di bangku taman dan duduk sejenak, membiarkan dirinya menikmati momen itu. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari ke arahnya, bola merahnya bergulir mendekati kaki Dina. "Tante, tolong ambilkan bolanya," seru anak itu, matanya berbinar cerah. Dina tersenyum dan mengambil bola itu, menyerahkannya kembali pada anak tersebut. "Ini, hati-hati ya mainnya." Anak itu mengangguk, lalu berlari kembali ke arah teman-temannya. Dina memperhatikan mereka bermain, dan hatinya terasa hangat. Anak-anak itu adalah simbol kebebasan yang murni, bebas tertawa, bebas berlari, bebas menjadi diri sendiri. Ia menyadari bahwa dirinya pun memiliki kebebasan itu sekarang. Kebebasan untuk hidup tanpa rasa takut, kebebasan untuk mengejar impian yang sempat terkubur, dan kebebasan untuk mencintai dirinya sendiri. Janji untuk masa depan. Dina memejamkan mata sejenak dan membuat janji pada dirinya sendiri. "Aku berjanji untuk tak pernah lagi membiarkan siapapun merenggut kebahagiaanku. Aku berhak untuk bahagia, untuk merasa aman, dan untuk dicintai dengan tulus." Saat membuka mata, sinar matahari yang hangat menyambutnya. Ia berdiri, melangkah dengan penuh keyakinan. Masa lalunya tidak akan mendikte masa depannya. Luka-luka itu akan menjadi kisah kekuatan, bukan kelemahan. Dina tahu bahwa perjalanan hidup masih panjang, akan ada rintangan baru, tapi ia tidak lagi merasa kecil atau lemah. Kini ia tahu, dirinya jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan langkah ringan, Dina berjalan pulang, meninggalkan bayang-bayang kelam masa lalu di belakangnya. Satu hal yang ia yakini sekarang, cahaya selalu ada di ujung terowongan, bahkan ketika terowongan itu terasa tak berujung.